Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan pelajari tentang kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik negara-negara ASEAN. ASEAN merupakan perhimpunan bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara yang berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967. Dalam perkembangannya, sampai dengan sekarang, ASEAN beranggotakan 11 negara. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah negara Indonesia. Indonesia merupakan negara terluas dan terbesar di kawasan Asia Tenggara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan ibu kota Jakarta. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah Presiden. Bahasa resmi negara Indonesia yaitu Bahasa Indonesia dengan mata uangnya rupiah. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas berbagai suku, bangsa, agama, dan budaya. Mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah petani, maka Indonesia disebut sebagai negara agraris. Hasil pertanian utamanya yaitu beras, singkong, kacang tanah, tembakau, kedelai, lada, dan kelapa sawit. Sedangkan barang-barang yang diekspor berupa minyak bumi dan gas alam dan dari non-migas merupakan hasil pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan industri. 2. Yaitu negara Malaysia. Malaysia merupakan negara kerajaan yang beribu kota di Kuala Lumpur, yang merdeka pada tanggal 31 Agustus 1957. Kepala negaranya adalah seorang raja yang bergelar Yang di-Pertuan Agung, sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang Perdana Menteri. Sebagai bahasa resmi adalah bahasa Melayu. Untuk sektor perdagangan, mereka banyak menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Cina serta Tamil digunakan sebagai bahasa komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Mata uang negara Malaysia yaitu ringgit dan mata pencahariannya berada di sektor pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Hasil pertanian negara Malaysia antara lain karet, beras, minyak sawit, kopra, coklat, dan lada. Hasil pertambangannya meliputi biji timah, di mana ini merupakan penghasil biji timah terbesar di dunia. Selain biji timah, Malaysia juga menghasilkan biji besi, boksit, dan minyak bumi. Sedangkan hasil industrinya berupa baja dan barang elektronik. Yang ketiga, negara Singapura. Negara Singapura merupakan negara dengan wilayah terkecil di kawasan Asia Tenggara dan jumlah penduduk yang paling sedikit. Singapura merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965 dengan ibu kota Singapura. Bahasa resminya adalah bahasa Inggris. Di samping ada bahasa Melayu, Mandarin, dan bahasa Tamil yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mata uang negara Singapura adalah dolar Singapura. Sebagai kepala negara adalah presiden
dan kepala pemerintahannya dipegang oleh seorang Perdana Menteri. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan Asia Tenggara. Begitupun merupakan negara maju di dunia internasional. Mata pencaharian penduduk Singapura yaitu dari sektor perdagangan, perhubungan, dan perindustrian. Hasil industrinya yaitu mengekspor kapal, barang elektronik, dan bahan makanan. Kita lanjut pada negara yang keempat, yaitu negara Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan yang merdeka pada tanggal 12 Juni 1898 dengan ibu kota Manila. Kepala negara dan kepala pemerintahannya dipegang oleh seorang presiden. Bahasa resmi negara Filipina yaitu Tagalog. Sebagai bahasa pemerintahan adalah bahasa Inggris dan bahasa Spanyol. Mata uang negara Filipina adalah peso. Sebagai mata pencaharian penduduknya yaitu dalam sektor pertanian, pertambangan, dan industri. Hasil pertaniannya adalah padi, kelapa, serat abaka, nanas, dan gula. Sedangkan hasil tambangnya berupa tembaga, emas, nikel, biji besi, dan minyak bumi. Filipina juga sebagai pusat Balai Penelitian Padi Internasional atau IRRI yang terletak di Los Banos. Kemudian yang kelima yaitu negara Thailand. Thailand merupakan negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Ibu kotanya di Bangkok. Sebagai kepala negaranya yaitu raja dan kepala pemerintahan dipegang oleh seorang Perdana Menteri. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Thai dan mata uangnya adalah baht. Mata pencaharian penduduknya dari sektor pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Hasil pertaniannya berupa padi, jagung, ubi, kayu, karet, teh, tembakau, dan kapas. Sedangkan hasil pertambangan berupa timah dan mang'an. Hasil industri negara Thailand yaitu tekstil, semen, karung, dan barang elektronik. Barang-barang yang diimpor berupa minyak bumi, mesin, dan mobil. Kemudian kita lanjut negara Brunei Darussalam. Brunei merupakan negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di Asia Tenggara. Brunei merdeka pada tanggal 1 Januari 1984 dengan ibu kotanya Bandar Seri Begawan. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Mata uangnya Brunei dolar. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang sultan. Barang-barang yang diekspor negara Brunei berupa minyak bumi dan gas alam. Sedangkan barang-barang yang diimpor berupa mesin, mobil, barang elektronik, dan gula. Berikutnya adalah negara Kamboja. Kamboja merupakan negara kerajaan yang dikenal dengan Candi Angkor.
Kamboja merdeka pada tanggal 9 November 1953. Ibu kota negara Kamboja adalah di Phnom Penh dengan bahasa resminya yaitu bahasa Khmer. Mata uang negara Kamboja adalah riel. Kepala negaranya adalah seorang raja dan kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri. Mata pencaharian sebagian besar penduduknya dari sektor pertanian. Pertanian di negara Kamboja sangat subur karena berasal dari Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap yang memegang peranan penting bagi kegiatan pertanian dan perikanan darat. Selanjutnya yaitu negara Laos. Laos merupakan negara republik yang merdeka pada tanggal 19 Juli 1949. Ibu kota Laos adalah Vientiane dengan bahasanya Lao. Mata uang Laos adalah Kip. Sebagai kepala negaranya adalah seorang presiden dan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Mata pencaharian sebagian besar penduduknya dari sektor pertanian. Hasil pertanian utamanya yaitu berupa padi, kayu, dan karet. Sedangkan hasil pertambangannya adalah timah. Barang-barang ekspor dari negara Laos yaitu berupa kayu dan timah. Kemudian yang selanjutnya adalah negara Myanmar. Myanmar merupakan negara republik dengan 1.000.000 pagoda dan kuil. Ibu kotanya di Naypyidaw. Myanmar merdeka pada tanggal 4 Januari 1948. Bahasa resminya adalah bahasa Myanmar. Mata uangnya Kyat. Sebagai kepala negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahannya seorang perdana menteri. Mata pencaharian penduduknya dari sektor pertanian, industri, konstruksi, dan jasa. Yang ke-10 yaitu negara Vietnam. Vietnam merupakan negara republik sosialis yang beribu kota di Hanoi. Vietnam merdeka pada tanggal 9 September 1945. Bahasa resminya yaitu bahasa Vietnam dengan mata uangnya dong. Kepala negaranya dipegang oleh seorang presiden dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Mata pencaharian penduduknya sebagian besar dari sektor pertanian. Hasil pertaniannya antara lain padi, kayu, kelapa, jagung, kapas, tebu, ubi jalar, teh, tembakau, dan buah-buahan. Hasil industri negara Vietnam berupa tekstil, semen, kaca, dan ban. Sedangkan hasil pertambangannya yaitu emas, biji besi, timah, fosfat, dan seng. Vietnam juga memiliki hasil hutan antara lain bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Yang terakhir yaitu negara Timor Leste. Timor Leste merupakan negara yang melepaskan diri dari wilayah Indonesia yang merdeka pada tanggal 20 Mei 2002. Timor Leste beribu kota di Dili dengan bahasa resminya yaitu bahasa Tetum dan Portugis. Mata uang negara Timor Leste
adalah dolar Amerika Serikat. Sebagai kepala negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Mata pencaharian sebagian besar penduduknya berupa petani dan nelayan. Hasil pertaniannya antara lain jagung, beras, ubi kayu, ubi jalar, kacang kering, kelapa, dan kopi. Sedangkan hasil tambangnya berupa emas, perak, dan marmer. Timor Leste juga mengekspor barang-barang seperti minyak mentah, sedangkan barang yang diimpor yaitu beras. Demikian penjelasan tentang kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik di negara-negara Asia Tenggara. Semoga bermanfaat.